Wah, ternyata ondel-ondel juga bisa takut setengah mati. Apalagi kalau ketemu makhluk mungil berkuku hitam panjang yang bisa nyetir mobil-mobilan. Bayangin lucunya ondel-ondel anak main bareng tuyul sambil ngasih kepiting dan cermin, malah panik sampai naik tiang listrik. Wajah berteriak ketakutan tertawa terbahak-bahak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel penuh tawa dan cerita gokil, ondel-ondel petualangan super aneh. Sebelum kita mulai cerita lucu hari ini, jangan lupa untuk like videonya, tulis komentar di bawah, dan subscribe ya. Biar nggak ketinggalan keseruan ondel-ondel dan teman-temannya tiap minggunya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ceritanya. Semoga membawa manfaat dan tawa yang berkah untuk kita semua. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita kesehatan, kebahagiaan, dan kesempatan untuk terus berbagi cerita lucu dan inspiratif. Yuk, tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya di kolom komentar, sebagai bentuk cinta dan doa kita kepada junjungan kita tercinta. Jangan lupa juga untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Karena hidup akan lebih tenang dan berkah kalau kita selalu dekat dengannya. Sebagaimana dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah berfirman, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Makanya, walaupun ceritanya lucu, semoga kita bisa ambil pelajaran dan semakin semangat menuntut ilmu dan beriman. Tulis juga ya di kolom komentar, dari mana asal kalian nonton video ini. Biar kita bisa saling sapa dan tambah teman dari seluruh Indonesia. Tonton sampai selesai karena di deskripsi ada satu pertanyaan seru. Yang jawabannya benar, akan ada doa hadiah spesial di bagian penutup. Yuk kita mulai kisahnya. Di sebuah pagi yang cerah di kampung yang asri dan penuh warna, terlihat seekor ondel-ondel kecil, yang biasa dipanggil Cimug oleh warga setempat, tengah duduk bersila di teras rumah sambil memegang remote mobil-mobilan. Benda kesayangannya itu berwarna merah menyala. Ada strip api di sisi kiri dan kanan, dan sayap mini di bagian belakangnya. Tapi tentu saja itu cuma hiasan mainan. Mobil-mobilan ini bukan mobil jet beneran. Cimug, si ondel-ondel anak ini, sedang serius banget ngebut-ngebutin mobil-mobilannya di lintasan buatan dari potongan kardus yang dia tempel pakai lem kertas, dan batu kecil biar nggak terbang kena angin. Jalurnya itu berbentuk angka 8. Lengkap sama tanjakan dari triplek bekas rak TV neneknya yang udah nggak kepake. Serius banget dia main. Sampai nggak denger kalau ada suara aneh dari balik pagar rumah bambu. Tiba-tiba, dari arah pohon mangga belakang rumah, muncullah 3 makhluk kecil yang jalannya mepet ke tanah. Badannya mungil kayak anak umur 3 tahun. Tapi mukanya, ya Allah. Pucatnya kayak tisu habis direndam susu, matanya bulat gede kayak bola pingpong, dan yang paling mencolok, kukunya hitam panjang-panjang kayak belum potong kuku sejak zaman batu. Iya, merekalah tuyul-tuyul yang katanya sering bikin emak-emak kampung sebelah kehilangan recehan. Tapi anehnya, kali ini mereka nggak ngumpet atau nakut-nakutin orang. Mereka malah ketawa-ketawa kayak lagi mau numpang main. Si tuyul pertama, yang punya gigi depan sedikit renggang dan rambutnya 3 helai berdiri tegak ke atas, langsung loncat ke dekat arena balap mobil-mobilan. Wih, keren nih lintasannya, katanya sambil tepuk tangan. Tuyul kedua yang badannya paling kecil tapi kukunya paling serem, langsung jongkok dan nyodorin tangan. Aku mau coba katanya sambil nyengir. Cimug yang awalnya bengong, perlahan-lahan jadi heran. Loh, kalian, tuyul ya? Tuyul-tuyul itu serentak jawab, iya tapi kami bukan tuyul jahat, kami tuyul pengangguran hei. Lalu mereka ketawa bareng kayak anak-anak TK rebutan mainan baru. Meskipun sempat takut, Cimug akhirnya membiarkan mereka ikut main. Tapi syaratnya satu, jangan ngiler di lintasan balap. Soalnya, kemarin waktu teman kampungnya main, ada yang ngecas sampai licin lintasannya jadi licin dan mobilnya keluar jalur. Tuyul-tuyul setuju. Mereka saling rebutan remote control, dan ajaibnya, mereka semua pinter main mobil-mobilan. Si tuyul pertama bahkan bisa drifting. Dia muter mobilnya sambil teriak, Tokyo Drift, meski jelas-jelas dia belum pernah ke Jepang. Si tuyul kedua malah ngebut ke tanjakan, terus mobilnya lompat dan nyangkut di semak-semak. Tapi mereka semua ketawa ngakak, bukan marah. Lalu, datanglah si tuyul ketiga, yang dari tadi diam aja dan cuma ngelihatin lintasan. Tiba-tiba, dia ambil mobil mainan warna biru, ngelus-ngelus bodinya,
Terus dia dudukin. Ia beneran dudukin, kayak naik mobil beneran. Dan anehnya, mobil mainan itu jalan pelan-pelan sendiri. Padahal nggak ada baterainya. Cimug sampai bengong ngeliatnya. Loh kok bisa? Itu mobil rusak padahal. Tapi si tuyul cuma senyum misterius sambil jawab, "Aku kan tuyul." Jawaban yang simpel tapi bikin merinding campur ngakak. Tiba-tiba suasana jadi makin ramai, karena tuyul-tuyul itu mulai berimajinasi aneh-aneh. Mereka bikin cerita sendiri, kayak seolah-olah mereka lagi lomba balap mobil beneran. Tuyul pertama jadi komentator, tuyul kedua jadi mekanik, tuyul ketiga yang tadi duduk di mobil jadi pembalapnya. Cimug pun diajak jadi penonton VIP yang tugasnya lempar keripik ke pemenang. Bahkan, mereka bikin piala dari gelas plastik bekas minum teh tarik yang dibentuk kayak tropi. Teriakan, "Wus" dan "Cit" makin sering terdengar dari halaman depan. Beberapa tetangga mulai nengok dari balik pagar sambil mikir, "Ini anak ondel-ondel main sama siapa ya? Kok rame banget?" Nah, makin siang, ternyata tuyul-tuyul itu nggak cuma jago main mobil-mobilan. Mereka juga punya trik sulap aneh. Si tuyul kedua, misalnya, bisa bikin mobil-mobilan yang udah patah rodanya bisa jalan lagi. Caranya, cukup dengan garuk-garuk kepala sambil ngunyah kerupuk. Nggak ada yang ngerti kenapa bisa begitu, tapi intinya mobil itu jalan lagi. Tuyul pertama malah bisa bikin mobilnya ngeluarin asap dari knalpot mainan pakai bubuk bedak bayi yang ditiup ke belakang. Walaupun bikin bersin-bersin, tapi efeknya jadi kayak film Fast Furious versi kampung. Mereka juga sempat bikin sesi tantangan, siapa yang bisa parkir mobil-mobilan paling rapi di dalam kotak sendal. Si tuyul ketiga menang, karena dia bisa parkir mundur sambil tutup mata. Cimug sampai geleng-geleng, ini tuyul-tuyul udah kayak atlet e-sport main mobil-mobilan. Nggak lama kemudian, tuyul-tuyul itu bikin jalur sendiri dari sendal-sendal yang ditumpuk jadi kayak jembatan. Mobil-mobilan mereka jadi bisa loncat kayak di sirkus. Bahkan ada yang bikin atraksi salto, meskipun akhirnya mobilnya patah dan mereka semua ketawa-tawa sambil bilang, "Gak apa-apa, nanti kita perbaiki pakai benang kasur." Semakin lama, suasana makin gila. Cimug, yang awalnya cuma pengen main sendirian karena bosan, malah jadi terhibur luar biasa. Tuyul-tuyul itu ternyata bukan menyeramkan seperti cerita orang dewasa. Mereka justru kayak anak-anak kecil yang polos, iseng, dan super imajinatif. Mereka nggak pernah minta duit atau ngilangin sendal tetangga. Mereka cuma pengen main, ketawa, dan punya teman. Bahkan si tuyul ketiga, yang tadi paling pendiam, akhirnya ngajak tos bareng sambil bilang, "Main kayak gini lebih seru daripada nyolong koin di bawah bantal." Semua pun ketawa keras, sampai seekor ayam kampung kabur karena kaget dengar teriakan mereka. Dan begitulah, pagi yang awalnya biasa-biasa saja berubah jadi kisah lucu tak terlupakan. Di halaman kecil rumah sederhana itu, ada ondel-ondel anak dan 3 tuyul yang bermain mobil-mobilan dengan tawa tanpa batas, suara klakson mainan, dan kekonyolan yang bikin siapapun yang melihatnya tak akan menyangka. Bahkan makhluk gaib pun punya sisi anak-anak yang cuma ingin bermain dan tertawa. Setelah tawa dan permainan mobil-mobilan berlangsung meriah, kejadian tak terduga pun terjadi. Sebenarnya, hari itu tidak ada tanda-tanda bakal heboh. Udara sejuk, langit biru, dan burung-burung pun berkicau seolah sedang menyanyikan lagu gembira untuk menyambut permainan ondel-ondel Cimug dan para tuyul yang sudah seperti sahabat sejati. Tapi semua itu berubah drastis dalam waktu kurang dari 5 menit. Di pojokan halaman, ada anak kecil, sebut saja namanya Ucup, yang baru datang dari rumah neneknya sambil membawa mobil-mobilan miliknya yang berukuran lebih besar dari yang dimiliki Cimug. Mobil mainan Ucup ini canggih. Bisa dinaiki, bisa jalan pakai baterai isi ulang, bahkan ada lampu rem sama suara, tin-tin, kalau dipencet. Ucup datang dengan bangga, langsung pamer ke Cimug dan para tuyul, "Nih mobil gue bisa dinaikin beneran," katanya sambil duduk manja di jok mobil-mobilan. Belum sempat Cimug menjawab, tiba-tiba satu tuyul, siang rambutnya 3 helai berdiri kayak tiang bendera, langsung loncat ke jok belakang mobil Ucup dan duduk anteng kayak penumpang ojek online. "Hayu bang ke warung bang," katanya sambil ngakak. Ucup pun dengan semangat mencet tombol maju, dan mobil berjalan pelan-pelan menyusuri halaman. Mobil itu nggak kenceng, tapi cukup untuk bikin debu-debu beterbangan dan kucing peliharaan nenek kabur, karena panik lihat tuyul naik mobil. Dan, disinilah kejadian kocak luar biasa terjadi. Di seberang jalan depan rumah Cimug,
ada tiang listrik tinggi yang biasa dipakai burung-burung bertengger. Tapi kali ini, tiang itu mendapat penumpang istimewa, Cimug sendiri. Iya, betul. Si ondel-ondel kecil ini tiba-tiba panik. Wajah topengnya sampai goyah, dan langsung berlari, bukan, melompat dan memanjat tiang listrik kayak kucing dikejar anjing. Wah! Tuyul naik mobil bareng anak. Itu duit siapa yang mereka mau ambil? Teriak Cimug dari atas tiang listrik. Teriakan itu langsung bikin geger satu RT. Warga yang lagi nyapu halaman berhenti, nenek-nenek yang lagi siram bunga mendadak nyemprot mukanya sendiri karena kaget, dan bahkan tukang bakso langganan lewat sambil bingung, itu ondel-ondel kenapa lagi, naik tiang listrik kayak Tarzan. Tuyul dan Ucup yang lagi jalan-jalan santai pakai mobil-mobilan malah bingung sendiri. Kenapa dia takut ya? Kata si Tuyul sambil ngeluarin permen karet dari saku celananya dan ngunyah santai. Ucup juga bingung, kayaknya abang ondel-ondel panik deh, padahal tadi kita udah main bareng. Tapi Cimug di atas tiang tetap teriak-teriak sambil gemeteran. Dia mikir, ini pasti tuyulnya udah kesurupan teknologi. Mereka bisa nyamar jadi anak kecil terus nyopir mobil, terus nyulik bocah. Padahal kenyataannya ya, mereka cuma iseng. Dan mobil mainannya memang cukup kuat untuk dinaiki dua makhluk mungil. Warga sekitar mulai berdatangan karena suara ribut. Ada yang bawa kamera buat ngerekam, ada juga yang langsung buka TikTok sambil ngomong, "Teman-teman, ini kejadian nyata ondel-ondel panjat tiang karena takut tuyul naik mobil." Bahkan ada yang bilang mau kirim video ini ke stasiun TV buat jadi konten kocak di acara komedi. Tapi si Cimug tetap aja takut. "Jangan deket-deket. Nanti mereka sulap aku jadi dompet berjalan," katanya sambil muter-muter topeng biar nggak ngelihat ke bawah. Akhirnya, datanglah Ibu RW yang bijak dan sabar. Beliau bilang, "Cimug, itu cuma tuyul kecil yang pengangguran, mereka cuma main sama anak kecil, bukan nyolong duit." Tapi Cimug nggak percaya. "Tapi Bu, tadi dia drifting. Terus sekarang boncengan. Itu MAH udah masuk level tuyul elit," katanya serius, bikin warga ngakak lagi. Tuyul-tuyul pun merasa nggak enak. Mereka lalu turun dari mobil, menghampiri tiang listrik, dan mulai bernyanyi lagu anak-anak sebagai tanda damai. Lagu yang mereka nyanyikan, naik mobil-mobilan cucuk-cucuk gemes, dengan gaya dan suara cempreng. Ucup bahkan bantuin bikin spanduk dadakan dari kain pel yang ditulis, "Kami tuyul damai, cuma mau main." Setelah 15 menit bernegosiasi dari bawah tiang, Cimug akhirnya turun. Tapi dia tetap curiga. "Gue pantau lo semua, kalau ada yang mencurigakan, gue akan naik genteng rumah Pak RT." Tuyul-tuyul langsung salim ke Cimug sambil tertawa. "Tenang aja, Bang Ondel, kami cuma pengen punya teman. Di dunia tuyul sepi, isinya cuma bisik-bisik doang." Dan sejak saat itu, Cimug punya julukan baru, ondel-ondel Spider-Man, karena aksinya manjat tiang listrik demi ketakutan yang sebenarnya cuma salah paham. Tapi dari kejadian ini, Cimug belajar bahwa tidak semua tuyul itu menakutkan. Bahkan, ada tuyul yang lebih manusiawi dari manusia, karena mereka tahu bagaimana cara bersahabat, bermain, dan tidak mencuri walau bisa. Suasana kembali cair. Warga pun ikut tertawa dan terhibur. Anak-anak lain jadi ikut main mobil-mobilan bersama. Tuyul-tuyul itu bahkan membuka taksi mainan. Siapa saja boleh naik mobil-mobilan mereka dan diantar keliling halaman. Siapa sangka, hari yang awalnya bikin takut, bisa berubah menjadi karnaval kecil di kampung hanya karena satu momen. Tuyul naik mobil dan ondel-ondel naik tiang. Setelah kejadian heboh tiang listrik yang viral se-RT itu, suasana kampung kembali tenang, tapi bukan tenang dalam arti sepi. Justru, halaman rumah Cimug kini jadi semacam arena bermain lintas dunia. Ada ondel-ondel, ada anak-anak kecil dari warga sekitar, dan tentu saja, ada 3 tuyul berkuku panjang yang kini sudah akrab banget dengan siapa saja. Malah ada warga yang bercanda, ini MAH kampung sudah masuk zona bebas tuyul jahat, isinya tuyul mainan semua. Nah, hari itu, datanglah seorang anak perempuan bernama Ica. Dia ini temannya Cimug dari kampung sebelah. Ica datang sambil bawa tas kecil warna pink berisi mainan cewek. Ya boneka, ya sisir, ya cermin. Tapi yang menarik perhatian bukan bonekanya, melainkan cermin kecil bulat dengan bingkai bunga warna kuning. Waktu Ica buka tas dan ngeluarin cermin itu, si tuyul yang paling pendiam langsung mendekat dengan wajah penasaran. Matanya membulat, lalu bertanya,
Itu apaan ya? Lampu. Ica ketawa kecil sambil jawab, ini cermin, mau coba lihat muka kamu. Tuyul itu maju pelan-pelan, kayak lagi mau ngintip sesuatu yang belum pernah dia lihat seumur hidup. Begitu wajahnya muncul di permukaan cermin, brak, dia langsung lompat ke belakang, teriak, "Wah, apa itu tadi? Kenapa di dalamnya ada aku?" Semua yang ada di situ langsung ketawa ngakak. Ica hampir keselek permen karena geli. "Itu bayangan kamu sendiri, hehe," jawabnya sambil pegangin perut. Tuyul itu pegang mukanya, lalu cermin, lalu mukanya lagi, lalu cermin lagi. "Ternyata aku lumayan juga ya," katanya. "Tapi kok kukuku serem banget sih?" lanjutnya sambil ngelus kuku hitam panjangnya. Tuyul itu maju pelan-pelan, kayak lagi mau ngintip sesuatu yang belum pernah dia lihat seumur hidup. Begitu wajahnya muncul di permukaan cermin, brak, dia langsung lompat ke belakang, teriak, "Wah, apa itu tadi? Kenapa di dalamnya ada aku?" Semua yang ada di situ langsung ketawa ngakak. Ica hampir keselek permen karena geli. "Itu bayangan kamu sendiri, hehe," jawabnya sambil pegangin perut. Tuyul itu pegang mukanya, lalu cermin, lalu mukanya lagi, lalu cermin lagi. "Ternyata aku lumayan juga ya," katanya. "Tapi kok kukuku serem banget sih?" lanjutnya sambil ngelus kuku hitam panjangnya. Setelah beberapa kali keliling kampung, Cimuk duduk lagi di bawah pohon mangga dan menurunkan tuyul dari punggungnya. Tapi si tuyul malah gak mau turun. "Enak bang, punggung abang empuk," katanya sambil memeluk leher Cimuk. Saking dekatnya mereka, beberapa warga sempat menyangka kalau tuyul itu sudah jadi adik angkat Cimuk. Bahkan ada yang nyeletuk, "Udah deh, sekalian aja masuk kartu keluarga. Nanti kita daftarin ke posyandu tuyul." Cimuk cuma nyengir, "Nanti vaksinnya pakai apa? Minyak rambut?" Kebersamaan itu jadi makin manis ketika tuyul yang lain datang, membawa satu bungkusan keripik dan duduk melingkar di bawah pohon. Mereka ngobrol, bercanda, dan saling berbagi cerita. Tuyul yang digendong barusan mulai cerita, "Dulu aku pernah diajarin tuyul senior buat nyari receh. Tapi aku takut gelap, jadi tiap malam malah sembunyi di bawah lemari orang." Semua ketawa. "Pantes banyak yang kehilangan nyamuk di rumahnya, ternyata kamu yang ngusir," kata Ica sambil nyemil keripik. Cimuk kemudian cerita, "Waktu kecil, aku juga sering dikira hantu karena bentuk topengku. Tapi aku nggak pernah marah. Aku malah pelan-pelan ngajak anak-anak main biar mereka nggak takut." Lalu dia pandangi tuyul-tuyul kecil itu dan berkata, "Kalian juga, jangan biarin orang terus takut sama kalian. Buktikan bahwa tuyul juga bisa punya hati, bisa ketawa, bisa sayang, dan bisa main mobil-mobilan." Momen itu jadi hangat banget. Antara manusia dan tuyul, ondel-ondel dan anak-anak, semua bercampur dalam tawa dan canda yang tulus. Nggak ada yang saling takut. Malah, warga kampung merasa bahwa kampung mereka sekarang lebih hidup, lebih ramai, dan lebih bahagia karena kedatangan makhluk-makhluk kecil berkuku panjang yang ternyata punya hati lembut. Mereka jadi simbol persahabatan unik yang tak kenal dunia gaib atau dunia nyata. Semua bersatu dalam tawa yang sederhana. Malam pun tiba, dan satu persatu mulai pulang ke rumah. Tuyul-tuyul kembali ke tempat mereka tinggal, katanya di gudang kosong dekat pohon jambu. Tapi sebelum berpisah, si tuyul yang tadi digendong menoleh ke Cimuk dan berkata pelan, "Makasih bang, baru kali ini aku ngerasa kayak punya abang beneran." Cimuk tersenyum dan melambai pelan, "Sama-sama. Besok kita main lagi ya." Dan di malam yang sunyi itu, langit terlihat terang penuh bintang, seolah mengerti bahwa hari itu adalah hari spesial. Hari ketika seorang ondel-ondel menggendong tuyul bukan karena takut, tapi karena sayang. Momen lucu dan menyentuh yang takkan pernah dilupakan oleh siapapun yang menyaksikannya. Keesokan harinya, setelah berbagai petualangan yang mengocok perut dan menghangatkan hati, Cimuk si ondel-ondel anak kembali bersiap menghibur kampungnya. Kali ini, dia membawa benda yang cukup unik. Botol plastik besar bekas galon mini yang sudah dipotong bagian atasnya, jadi seperti tabung transparan. Ada tulisan spidol merah di badannya, "Arena Eksperimen Tuyul dan Kepiting." Cimuk memasang botol itu di tengah lapangan tanah, di atas alas dari triplek dan hiasan daun pisang biar kelihatan meriah. Warga udah mulai penasaran, ini ondel-ondel mau bikin apaan lagi sih? Beberapa anak kecil mendekat, Ica bawa cermin kecilnya lagi,
si Ucup bawa mobil-mobilan yang sudah dimodif pakai tutup botol jadi roda cadangan. Tiba-tiba dari balik pohon, 3 tuyul datang sambil bawa koper mainan, plastik kresek, dan 1 ember kecil yang ternyata isinya kepiting. Lihat nih, Bang Cimug. Kita bawa teman-teman si kepiting buat main hari ini. Seru salah satu tuyul sambil ngeluarin 4 ekor kepiting mini yang capitnya diikat pakai karet gelang. Semua pada heboh. Wah, kita bikin sirkus kampung dong, kata Cimug. Tapi si tuyul yang pendiam malah punya ide lain. Bang, coba masukin aku ke botol itu. Biar aku pura-pura jadi astronot main sama kepiting. Seru gak tuh? Cimug awalnya ragu. Lah kamu muat gak? Entar gak bisa napas loh. Tuyul itu nyengir. Tenang, Bang. Aku tuyul, bisa menyesuaikan bentuk badan. Selama botolnya gak ada garam, aku aman. Semua langsung ngakak. Tanpa pikir panjang, si tuyul masuk ke dalam botol transparan, duduk di dalam seperti astronot masuk kapsul luar angkasa. Lalu 4 kepiting mini juga dimasukkan satu persatu ke dalam botol. Dan, mulailah drama kocak di ruang eksperimen ondel-ondel. Dari luar, warga melihat tuyul kecil di dalam botol mencoba berinteraksi dengan para kepiting. Oke, kamu jadi pilot, kamu jadi tukang sapu, kamu jadi penjaga toko, ayo kita simulasin dunia kecil, katanya serius banget. Si kepiting yang paling gede malah naik ke punggung tuyul, dan diam di sana kayak topi berbentuk monster laut. Tuyul itu pura-pura ngomong pakai logat robot, "Halo bumi, saya kirimkan laporan dari planet Capitan." Tiba-tiba si tuyul teriak, "Bang Cimug, botolnya mulai goyang nih. Ada gempa di planet ini." Semua penonton tertawa keras. Ada yang sampai jatuh dari bangku plastik karena nggak kuat nahan ngakak. Bahkan Ibu RT pun ngeluarin HP buat rekam sambil bilang, "Ini harus viral. Ini bukti bahwa tuyul juga bisa jadi artis sinetron." Si Ucup dan Ica pun ikutan meriahkan suasana. Ucup bikin sirene darurat pakai tutup panci dan piring kaleng. Sementara Ica bawa mainan tenda kecil dan tempelin di botol sebagai markas besar. Warga mulai manggil tetangga buat nonton, "Cepet sini. Ada tuyul dalam botol main sama kepiting." Ini bukan acara TV, ini nyata. Setelah 15 menit bermain dan berakting, si tuyul keluar dari botol sambil salto kecil, meski jatuh terduduk, lalu berdiri dengan gaya pahlawan. Dan begitulah, wahai rakyat bumi, misi kami sukses. Kepiting aman. Tuyul selamat. Dunia kembali damai. Warga memberikan tepuk tangan meriah seolah baru nonton pertunjukan drama kelas dunia. Cimug menepuk pundak si tuyul sambil tersenyum. "Hebat, kamu makin jago akting ya. Mau gak nanti kita bikin drama radio bareng?" Tak lama kemudian, mereka semua duduk melingkar. Cimug ngeluarin bekal pisang goreng dan teh manis, dibagi rata ke semua, termasuk para tuyul. Kepiting juga dikasih rumput laut kering. Bukan karena mereka ngerti, tapi karena seru aja ngeliat kepiting ngemut makanan sambil main capit. Malam turun perlahan, angin sepau-sepau, dan langit tampak cerah. Hari yang dimulai dengan botol dan kepiting, berakhir dengan canda tawa dan rasa syukur. Dan sejak hari itu, botol bekas galon itu gak lagi dibuang. Warga sepakat menjadikannya sebagai ruang eksperimen tuyul dan ondel. Setiap sore, anak-anak datang bawa mainan, tuyul bawa ide gila, dan Cimug jadi pemandu acara. Siapa sangka, dari makhluk yang dulu ditakuti, tuyul kini jadi bintang di kampung. Berkat keberanian Cimug membuka hati dan menggendong mereka, baik secara harfiah maupun secara perasaan. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah nonton cerita lucu ini sampai selesai. Jangan lupa untuk terus bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Karena dengan bersholawat, hidup kita jadi lebih terang, hati kita jadi lebih tenang. Kami juga ingin berpesan, yuk kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaga hati, jaga amal, dan jaga kebaikan walau dalam hal-hal kecil, bahkan lewat cerita lucu sekalipun. Karena setiap momen bisa jadi ladang pahala, asalkan kita niatkan untuk kebaikan. Semoga Allah memberikan banyak rizki untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW, rizki yang halal, berkah, dan mencukupi dunia akhirat. Dan buat kalian yang berhasil menjawab pertanyaan kuis di deskripsi dengan benar, kami doakan semoga segera punya rumah mewah yang indah, luas, dan penuh keberkahan. Amin. Rumah dengan taman kilauan. Tapi tenang,
Kalau jawabannya ternyata belum tepat, insya Allah kalian tetap kami doakan sehat selalu, bahagia lahir batin, dan rezekinya dilipat gandakan setiap hari. Karena di sini, semua teman tetap kami sayangi, seperti Cimug menyayangi tuyul-tuyul kecil sahabatnya. Dan terakhir, tulis di kolom komentar, judul apa lagi ya yang kalian mau tentang ondel-ondel. Cerita lucu, aneh, kocak, atau haru semua boleh. Siapa tahu, komentar kalian yang akan kami jadikan episode selanjutnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang dengan tangan terlipat wajah tersenyum dengan mata bahagia.